Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Siang, Pak. Ya, setelah beberapa hari liburnya, aman? Lumayan. Kurang, Pak. Oh, kurang, masya Allah. Kurang, Pak. Kurang banyak ya. Tetapi walaupun hanya beberapa hari kita ada dikatakan libur gitu kan, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar, kemudian terus mengeksplorasi diri ya, seperti itu. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh De Ilham aja, silahkan. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih, Pak. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke routing statik, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sempat memahami dan mengeksplorasi mengenai pemahaman routing, di mana routing itu adalah proses menentukan jalur terbaik yang dikirimkan oleh router ya, berupa paket-paket data seperti itu. Untuk pemahaman-pemahaman di pertemuan kali ini, saya akan menilai dari berbagai aspek, itu pengetahuan, kemudian keterampilan, dan dari keterampilan ini teman-teman nanti dimantapkan lagi ya dengan praktikum. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita langsung, nanti teman-teman akan menyimak materi ya yang akan dipresentasikan oleh saya. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang paham ya, kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Lalu teman-teman akan menyimak sekilas mengenai routing statik berupa konfigurasi praktiknya seperti apa. Lalu nanti di akhir teman-teman akan menerima LKPD yang sudah saya upload di LMS-nya. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu secara mandiri siswa dapat mengemukakan konsep routing statis. Secara mandiri, siswa dapat menyimpulkan prinsip dan cara kerja routing statis ya, dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer pada komputer atau smartphone. Siswa dapat mempraktekkan konfigurasi routing statis. Kemudian pengertian routing. Nah, ini merupakan review dari pertemuan sebelumnya, yakni routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Router dikenal sebagai perangkat jaringan yang cerdas karena memiliki CPU dan memori serta kemampuan untuk menentukan jalur lewat paket serta mampu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Ini bisa kita ketahui dan sudah kita ketahui bahwa kita melakukan konfigurasi routing ini pada perangkat yang namanya router ya. Nah, router ini tergolong ke layer mana nih? Ada yang bisa jawab? 3. Ya, betul. Jadi router ini termasuk ke layer OSI-nya yaitu layer 3 yaitu network. Mantap ya jawabannya. Okay, next. Nah, peran router dalam jaringan komputer yaitu menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi sedemikian rupa bahwa jalur yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut harus jalur yang terbaik. Peran dari router yang lain yaitu meneruskan paket sesuai dengan alamat jaringan. Jadi kita harus mengetahui dulu alamat tujuan yang akan kita jalurkan. Ini untuk mengidentifikasinya ya. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu alamat jaringan tujuannya. Nah, kita masuk ke default route. Itu merupakan rute atau jalur yang dikonfigurasi ketika destinasi atau tujuannya itu network tidak diketahui. Nah, kalau kita menentukan atau ingin mengkonfigurasi routing statik sementara tujuannya tidak bisa diketahui, nah kita harus memberlakukan metode default route ini. Karena default route ini menggunakan network 000 sebagai destinasinya, sebagai tujuan. Nah, ini biasanya kita menggunakan default route ini untuk menjalurkan ke jaringan yang di internet. Kenapa pakai 0000? Karena jaringan internet sangat luas sekali. Akibatnya, untuk mendefinisikan jaringan yang sangat luas tersebut, kita harus menggunakan jaringan tujuannya itu
0.0.0.0 seperti itu. Dan ini formatnya atau perintah yang nanti harus dikonfigurasi di routernya. IP route 000 spasi kemudian 0000 spasi next hop atau gateway. Hop itu apa Pak? Maaf Pak. Gimana? Next hop. Next hop, oke. Melihat dari format ini ya. Ya Pak. Get hop atau next hop atau gateway yaitu IP dari router yang ada di sebelah router yang kita konfigurasi. Nah, ini untuk prinsip dan cara kerja routing statik. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari table routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis. Dan routing statis ini berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ini catatan pentingnya, routing dilakukan jika jumlah router yang terdapat pada topologi jaringan lebih dari satu. Seperti ini. Tapi apabila hanya terdapat satu router, maka tidak perlu routing. Rumusnya atau formula perintah dasarnya itu IP route, destination-nya jaringan apa, seperti gimana, kemudian net mask-nya, lalu next hop address atau gateway tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham, baik dari materi yang sudah Bapak jelaskan, dan praktik demo praktik yang barusan. Yang Gimana Bapak tadi video dipraktekkan itu menggunakan 2 router Pak ya? Betul. Gimana kalau 3 Pak, itu bisa dijelasin nggak konsepnya aja? Secara konsep, mau routernya 2, 3, ataupun 10 sama. Hanya saja kita harus mengetahui dari gateway-nya. Contoh, kalau routing yang 2 tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana kalau 3? Nah, ini 2, ini 1, ini 3. Nah, ya, maaf ya tulis agak eksotik, kan ini jaringan di bawah router. Nah, untuk konsep sama, kita ingin misalkan dari R3 menuju sini. Network tujuannya berarti kita harus memasukkan destination-nya yang ini, alamat jaringan ini. Untuk gateway-nya adalah IP dari tetangganya router yang kita konfigurasi. Router yang kita konfigurasi kan yang ini, gateway-nya itu yang ini. Secara analogi, pada saat kita ingin melakukan perjalanan, ya, kemudian harus melalui tol, gerbang tolnya itu harus betul-betul bahwa tol tersebut terhubung ke kota yang akan kita tuju. Misalkan kita ingin melakukan perjalanan ke Jakarta, berarti kita bisa melalui gateway tolnya ke Tol Kopo dulu. Kemudian nanti kita jalurnya ke Cipularang. Beda lagi kalau misalkan akan ke daerah Jawa, kita harus melakukan atau masuk ke jalan tol yang baru dibuat. Kalau kita keliru masuk ke gateway-nya, ke jalan tolnya misalkan yang harusnya ke Jakarta masuk jalan tol yang ingin ke daerah Jawa, itu otomatis kita tidak akan sampai. Itu secara analogi. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan yang ingin disampaikan sama Baik Pak, menambahkan aja kesimpulan yang saya terima dari pelajaran hari ini. Jadi routing itu dikonfigurasi oleh seorang administrasi jaringan Pak. Satu Pak dari saya, untuk melakukan routing itu dilakukan secara manual. Secara manual, betul. Oke, mantap jawabannya ya, De Sidik sama De Vivi. Setelah pertemuan tatap muka ini, teman-teman akan menyelesaikan LKPD. Ya, ke sini, masuk ke LMS sekolah ID-nya, kemudian masuk ke mata pelajaran AIJ, baca petunjuk upload hasil praktik melalui kolom lampiran. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, mudah-mudahan kita selalu disehatkan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.